Tes 1, 2. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali di bulan Agustus, bulannya kemerdekaan Indonesia. Puji nama Tuhan, kita masih ada saat ini. Kita masih tetap sehat, masih tetap kuat karena Tuhan yang berikan kehidupan buat kita. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mungkin nanti kita akan ada perjamuan, jadi mungkin tolong dipersiapkan untuk roti dan anggur yang sudah dibagikan. Atau kalau nggak ada, siapkan air putih dengan biskuit atau apapun. Puji nama Tuhan. Mari, nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini, pagi yang indah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau katakan, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh memasuki bulan Agustus dengan satu kondisi yang kami percaya Tuhan bahwa kami semakin didewasakan. Terima kasih untuk satu minggu ini. Banyak hal yang boleh kami lewati, banyak hal yang boleh kami alami Tuhan. Tapi kami tahu karena kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang luar biasa, sehingga bersama Allah yang besar kami sanggup melewati itu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terimalah setiap pujian pengagungan kami, terimalah setiap sembah kami, terimalah setiap syukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Kau berkenan atas setiap pujian pengagungan kami pada pagi hari ini. Kami mau bernyanyi bagimu, kami mau naikkan puji-pujian kami kepadamu, kami mau naikkan korban syukur kami ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Janji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya
hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami bangga, kami punya Allah. Kami punya Allah yang menjamin seluruh kehidupan kami. Kami punya Allah yang besar, Allah yang menciptakan bumi ini, Allah yang mengontrol setiap segala situasi. Haleluya. Kami percaya padamu Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang sanggup mengatasi semua masalah kami. Engkau Allah yang sanggup untuk boleh membawa kami keluar dari setiap krisis ini Tuhan. Engkaulah sandaran kami, Kaulah perlindungan kami sampai selamanya.
terakhir. Kau ada sebelum dunia diciptakan. Tidak ada satu pun di luar kendali-Mu ya Tuhan. Ya Rama Shanta Kaya Rama Shiki. Kami bangga kalau kami boleh bernaung di bawah kepak sayap-Mu. Kalau kami ada di dalam naungan kasih. Kalau kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Shekara Lama Shankara Lama Shiki. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Itulah jaminan kami Tuhan, untuk kami boleh melewati hari lepas hari Tuhan, di tengah kondisi yang tidak baik, tapi kami punya Allah yang besar, yang bukan hanya berjanji, tapi juga sanggup untuk memulihkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu untuk mempersembahkan pujian syukur kami. Kami rindu memberkati Engkau dengan pujian kami Tuhan. Diberkatilah Engkau Tuhan dengan pujian kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami umat-Mu. Kami mau angkat hati kami mau angkat penyembahan kami. Untuk itu boleh menjadi satu dupa yang berbau harum di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji menyembah Engkau. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya undang kita semua bisa bangkit berdiri. Kalau ada kiri kanannya, berikan salam, berikan kata salam, damai sejahtera bagimu gitu loh. Kita mau impartasikan, mau katakan damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera di sekeliling kita, supaya kita boleh mengalami itu melalui perkara ini. Terima kasih Tuhan. Dan kita mau angkat satu pujian ini, Bangsa Terpilih. Mungkin ini lagu lama, tapi nggak lama-lama banget. Bangsa terpilih, imamat rajani. Kamulah bangsa yang kudus, umat kepunyaannya, untuk memberitakan semua kekuatan tangannya, untuk memberitakan semua kekuatan tangannya. Sebab kuasa atas segalanya, di bumi di surga. Yesus Panglima kita, untuk menyatakan bahwa Dialah Tuhan dan Raja, untuk menyatakan bahwa Dialah Tuhan dan Raja.
Sebab itu pergilah, beritakan pada dunia anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Yesus Tuhan namanya, sebab itu pergilah, beritakan pada dunia anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Yesus Tuhan namanya, amin. Kamulah bangsa yang terpilih, kamulah bangsa terpilih, imamat rajani. Kamulah bangsa yang kudus, umat kepunyaannya, untuk memberitakan semua kekuatan tangannya, untuk memberitakan semua kekuatan tangannya. Sebab kuasa atas segalanya, di bumi di surga. Kuat ada dalam tangannya, Yesus Panglima kita, untuk menyatakan bahwa Dialah Tuhan dan Raja, untuk memberitakan bahwa Dialah Tuhan dan Raja. Sebab itu pergilah, beritakan pada dunia anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Yesus Tuhan namanya. Sebab itu pergilah, beritakan pada dunia anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Yesus Tuhan namanya. Sebab itu pergilah, beritakan pada dunia anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Yesus Tuhan namanya. Sebab itu pergilah, beritakan pada dunia anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Yesus Tuhan namanya. Sebab itu pergilah, beritakan pada dunia anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Yesus Tuhan namanya. Sebab itu pergilah, beritakan pada dunia anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Yesus Tuhan namanya. Sebab itu pergilah, beritakan pada dunia anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Yesus Tuhan namanya. Sebab itu pergilah, beritakan pada dunia anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Yesus Tuhan namanya. Sebab itu pergilah, beritakan pada dunia selamatkan kita. Yesus Tuhan namanya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sebab itu pergilah, beritakan pada dunia anugerah Allah yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu.
Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Karena kesudahannya sudah semakin dekat, maka beritakanlah kepada dunia kabar baik Injil Kerajaan Allah, agar setiap suku-suku bangsa boleh mengenal Yesus Kristus, dan mereka boleh dengan mulut mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat pribadi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini waktu dan saatnya kita semua diutus olehnya, sebab hari Tuhan semakin dekat. Bukanlah dengan setia jiwa-jiwa telah menunggu kita, merindukan firman-Nya. Maka pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah perbuatan Allah yang besar. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil Kerajaan-Nya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Hari ini waktu dan saatnya kita semua diutus olehnya, sebab hari Tuhan semakin dekat. Lakukanlah dengan setia, jiwa-jiwa telah menunggu kita, merindukan firman-Nya. Maka pergilah ke seluruh dunia, ceritakanlah perbuatan Allah yang besar. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil Kerajaan-Nya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan. Mari beritakanlah, serukanlah Injil
kerajaannya. Kami serahkan kepada hambanya. Pada dunia bahwa Yesus segalanya. Haleluya, haleluya. Harabashitiki nama sehira bagiala nama horatako nama sehira kala nama harabashitiki nama shikira harala nama sangkarala nama hirala toko shikira bakura bakakarala nama santa hirala toko bakakarala nama santa. Haleluya, 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 haleluya. Harabashitiki nama kura bakarala nama santa. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Bapa kami, Allah kami yang maha kudus. Kami sembah Engkau Tuhan di dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami orang-orang yang dilayakkan oleh karena darah Yesus semata-mata yang sudah dicurahkan, ditumpahkan di kayu salib. Oleh karena penderitaan yang Engkau tanggung Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, keterpisahan dengan Bapa surgawi, dan itu yang membuat kami mungkin Tuhan untuk memperoleh keselamatan, dan itulah yang membuat kami umat ciptaan-Mu ini Tuhan dapat Engkau terima Tuhan di hadirat-Mu Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Bukan oleh karena perbuatan kami yang saleh, bukan oleh karena siapa kami ya Tuhan, tetapi semata-mata oleh karena darah Yesus Tuhan yang sudah diperhitungkan Tuhan bagi kami. Oleh karena itu kami sungguh bersyukur ya Bapa, hidup kami ini bersyukur ya Bapa. Tidak ada perkara dunia yang membuat kami bersyukur lebih daripada hal itu ya Tuhan. Sekalipun kami memiliki segala yang ada di dunia ini, tetapi jika kami kehilangan jiwa kami, nyawa kami, semuanya akan menjadi sia-sia. Tetapi oleh karena anugerah-Mu, oleh karena belas kasihan-Mu ya Bapa di surga, Tuhan yang memilih dan memanggil kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan masih banyak orang yang mau Engkau kumpulkan ya Bapa sebelum Engkau mengunci zaman ini Tuhan, Engkau menyudahi segala sesuatunya ya Bapa. Dan ya Tuhan, kami gereja-Mu yang Engkau perkenankan tinggal di zaman ini Tuhan, di dalam kehidupan ini Tuhan, Engkau mau pakai untuk Engkau memberikan kehormatan Tuhan untuk menjadi alat-Mu ya Bapa, untuk membawa umat-Mu yang lain Tuhan yang hendak Engkau kumpulkan Tuhan, supaya segenap semua bilangannya ya Tuhan, sampai Engkau datang kembali ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan juga pada hari kami beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Mari Bapa sendiri yang berbicara kepada kami Tuhan Yesus, sampaikan keinginan hati Tuhan, firman-Mu ya Tuhan bagi setiap kami Tuhan, supaya kami tidak melakukan perkara yang sia-sia di dunia ini, tapi sungguh waktu-waktu yang ada Tuhan sungguh berharga ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan yang urapi hamba-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Demikian juga Tuhan yang melawat semua kami jemaat-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali kita bersama-sama di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masih terus ibadah lewat Zoom ya, tetapi seharusnya itu tidak membuat kita gereja Tuhan menjadi lebih turun kualitas ibadahnya. Tidak ada alasan ya Bapak Ibu. Mungkin awal-awal penyesuaian oke lah, tetapi setelah kita menjalani 1 tahun lebih, tidak ada alasan untuk kita katakan ya kita kayaknya kurang sungguh-sungguh kalau ibadah di rumah. Enggak ada ya. Semua perkara ini dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Ya, termasuk juga pada saat-saat ini kita percaya bahwa kondisi zaman ini, kondisi pandemi di mana kita harus ibadah di tempat kita masing-masing, itu tidak seharusnya membuat kita ibadah kita menjadi menjadi kualitas nomor 2. Kalau kita ibadah di gereja, kita akan persembahkan ibadah yang kualitas nomor 1 bagi Tuhan. Tapi yang kalau kita di rumah, ini ibadah KW saja bagi Tuhan. Tidak ada alasan yang seperti itu ya. Jadi kita dilatih, kita mau beribadah di rumah, mau sama-sama. Kita sadar saat ini bahwa kita satu di dalam Tuhan. Amin.
Kita satu dalam Tuhan, walaupun kita nggak berkumpul sama-sama. Dan ini juga membuat kita sadar bahwa selain kita yang satu Zoom ini ya, satu room Zoom ini, atau kalau satu gedung biasanya, masih ada jemaat Tuhan, tubuh Kristus yang lain, yang kita juga satu dengan mereka. Cuma mungkin ya Tuhan yang mengatur ya, supaya ya semua digembalakan dengan baik. Ya, kalau terlalu banyak juga nanti gembalanya nanti kelewat kan ya, siapa ya, sehingga dikenal semua. Nah jadi kita di rumah Tuhan tempat ini, di dalam satu jemaat seperti ini pun masih ada komsel-komsel gitu ya, ada komsel keluarga, profesi, mahasiswa, pelajar, ada anak-anak, pelayanan anak gitu ya. Supaya apa? Supaya kebutuhan yang spesifik masing-masing di pelayanan keluarga yang sudah berumah tangga, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau engkau sudah berumah tangga, terus ya kamu harus diperlengkapi juga dengan firman Tuhan, dengan bagaimana sesama anak-anak Tuhan yang hidup di dalam rumah tangga membuktikan firman Tuhan, belajar. Kita harus saling sharing perkara itu. Yang di dunia kerja, di profesi, bagaimana menghadapinya, engkau juga perlu saling sharing bagaimana firman Tuhan itu diterapkan dalam kehidupan sebagai karyawan, sebagai profesi. Oleh karena itu ada komsel-komsel yang spesifik melayani gitu ya kebutuhan untuk masing-masing tingkat usia ini. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita aktif ya di komsel kita masing-masing. Di situ kita bisa saling menghiburkan, saling menguatkan gitu ya. Bahkan ada lagi yang namanya kelompok pemuritan gitu ya. Kelompok pemuritan, di situ kita jadi lebih kalau pemuritan itu tujuannya memang mementor seseorang untuk dia juga siap untuk menerapkan firman Tuhan, dia bertumbuh dan akhirnya dia juga disiapkan Tuhan, dipakai Tuhan untuk memuridkan orang lain, bermultiplikasi namanya gitu ya, memuridkan. Jadi ya ini hidup kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat. Jika kamu tinggal dalam aku dalam kamu, maka kamu pasti berbuah banyak, berbuah lebat. Itu ketetapan, itu Tuhan Yesus yang katakan, bukan siapa-siapa. Tuhan Yesus yang langsung katakan. Tuhan yang menciptakan kita katakan seperti itu. Jika kamu tinggal di dalam aku, jika firmanku tinggal di dalammu dan kamu tinggal di dalamku, maka kamu pasti berbuah lebat. Gak usah terpikir, oh nanti saya harus jadi direktur dulu, saya harus punya banyak duit dulu, saya harus dikenal orang dulu, jadi selebriti, jadi apa supaya saya bisa berbuah banyak. Enggak, Tuhan bilang rumusannya begitu. Jika kamu tinggal dalam firmanku dan firmanku tinggal di dalam kamu, kamu pasti berbuah banyak. Kalau mau ikut aturan dunia ya Tuhan tidak ngajar yang seperti itu dunia yang ngajar. Saya harus kaya dulu supaya saya harus banyak duit dulu supaya saya bisa buktikan kepada orang di kampung, kepada orang tua saya, nih saya sudah sukses kayak gitu kan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bukan seperti itu Tuhan ajar. Jika kamu tinggal dalam aku, kamu di dalam aku di dalam kamu berbuah banyak. Dan memang saya dan engkau gerejanya dipanggil Tuhan di dunia ini untuk berbuah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada yang Tuhan bilang, ayo anakku, engkau sudah lahir baru, engkau kenal aku, nanti kalau kamu mati, saya panggil, kamu masuk surga. Karena itu kamu tinggal di dunia saja gitu, nggak usah ngapa-ngapain. Yang penting jadi jemaat yang setia gitu kan ya. Nggak usah bersaksi, nggak usah, pokoknya nggak ada firman Tuhan seperti itu. Kita dipanggil untuk berbuah lebat. Berbuah lebat bukan untuk saya, bukan untuk engkau, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu mengapa kita masih ada di dunia ini ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku ya jangan lakukan yang sebaliknya. Justru kita jadi yang menghambat untuk orang-orang melihat kemuliaan Tuhan. Ya puji nama Tuhan. Ya ini tiap-tiap hari Roh Tuhan, Roh Kudus menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mau itu pandemi, mau perang, mau ada apapun, mau sampai zaman antikris nanti, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saat-saat ini kita masih bisa ibadah Zoom ya, masih nyaman Bapak Ibu saudara-saudari. Jangan-jangan ada saatnya nanti semua akun Zoom itu diperiksa mungkin sama pemerintah mana gitu ya, nggak boleh ibadah kayak gitu, udah repot. Nggak boleh menyembah Yesus. Kalau mau menyembah Yesus dikucilkan atau apa ya.
Mungkin ada saat-saat yang seperti itu di mana kita tidak leluasa lagi beribadah. Tidak bisa lagi sharing lewat Facebook, firman Tuhan, nggak bisa lagi sharing lewat YouTube. Ya, kesempatan hari-hari ini, mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kalaupun datang saat yang tadi saya katakan itu semuanya serba susah, tetap firman itu berlaku. Aku menyertai umatku, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi suatu kali ada hamba Tuhan yang kalau nggak salah Pak Yusuf Roni ya, beliau pernah katakan, saya maaf kalau bukan ya, tapi ada hamba Tuhan pernah bilang gitu. Saya tidak berdoa untuk penganiayaan datang ke Indonesia bagi umat Tuhan. Tetapi kalau itu terjadi, kalau penganiayaan atas umat Tuhan terjadi di Indonesia, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Artinya bahwa jemaat Tuhan di Indonesia sudah siap, sudah naik level. Luar biasa. Ya, karena itu ketetapan firman Tuhan. Bagi dunia, bagi iblis, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, mereka bersorak-sorak, yes, kalah, dia sudah kalah, Tuhan sudah kalah, rencananya gagal. Itu menurut versi dunia. Tetapi apa yang menjadi dikatakan oleh Injil, itu batu kemenangan, itu batu penjuru, titik kepembalikan semua sehingga orang-orang bisa diselamatkan. Jadi jangan sampai gereja Tuhan, saya dan engkau terjebak pakai nilai-nilai dunia tentang kemakmuran, kesuksesan atau apapun. Jangan Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena itu kita terus saling menguatkan satu dengan yang lain, termasuk masa-masa yang seperti ini, memang masa-masa kesesakan. Bangsa Israel juga pernah mengalami seperti itu di Mesir. Mereka ratusan tahun teriak, Tuhan kami diperbudak, kami begini. Mereka mengalami kesesakan. Tapi terhadap orang-orang yang mengalami kesesakan itu, Tuhan bilang, aku menyediakan tanah yang penuh susu dan madu. Aku menyediakan tanah perjanjian bagi kamu. Sampai lahir Musa, terus bangsa Israel ini dipimpin keluar dari perbudakan. Tuhan selalu punya rencana, dan firman Tuhan bilang, rancangan masa depan bagi kita sudah selesai, dia sudah siapkan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, mari pakai waktu hidup saya dan engkau hari-hari ini bukan untuk galau, bukan untuk risau, ditaruh di bawah bayang-bayang ketakutan, jangan gitu ya. Tetapi mari pandang Tuhan, oh masa depanku sudah disiapkan Tuhan. Kalaupun mungkin seolah-olah tidak kelihatan di dunia ini, tapi saya tahu masa depan yang kekal, Tuhan sudah siapkan sempurna. Ya karena itu, apa yang saya harus lakukan, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini, jangan sia-siakan waktu. Mari saya dan engkau cari suara Tuhan, kehendaknya. Tuhan, apa yang harus saya kerjakan hari ini? Apa yang engkau mau aku kerjakan hari ini? Amin. Puji Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan, lebih baik aku kembali kepada Bapa supaya aku mengutus Roh Kudus itu kepada kamu. Roh Kudus itu datang untuk menghibur, menjadi penghibur, untuk menjadi penasehat, untuk menjadi pengajar bagi umat Tuhan. Bahkan bagi orang-orang yang belum percaya sekalipun, ada saatnya Roh Tuhan berbicara kepada mereka. Jadi bukan hanya pendeta yang bisa dengar suara Tuhan, semua kita anak-anak Tuhan. Di panggilan kita masing-masing, Roh Tuhan berbicara. Karena itu mari sediakan waktu untuk bersekutu dengan Dia di dalam doa, dalam firman, ucapan syukur, dalam bersekutu dengan saudara seiman seperti ini, dan juga untuk memberitakan Injil. Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu Jemaat Tuhan, 1 Agustus ya, kita sudah jalani tahun 2021 sampai tahun Agustus, kondisinya masih secara khusus di Kota Palangkaraya masih belum lebih baik gitu ya untuk kondisi pandemi COVID. Ya kemarin saya pikir ini tanggal PPKM level 4 di Kota Palangkaraya khususnya begitu ya. Itu sampai tanggal 2 Agustus sampai besok ya terakhir gitu ya. Tetapi mendekati masa akhir PPKM ini, apakah kondisi COVID di Palangkaraya sudah lebih baik? Kalau sudah lebih baik, maka PPKM itu seharusnya ditutup. Tetapi angka-angkanya belum Bapak Ibu. Terus apa yang harus pemerintah lakukan? Gitu ya. Nah, ini menjadi pergumulan karena kalau sudah PPKM lagi bahkan banyak lagi yang akan terdampak. Ya. Tetapi ya kita percaya, kita sama-sama juga umat Tuhan juga mengalami perkara itu. Kalau Tuhan mendatangkan hujan, maka hujan itu tidak hanya bagi
umat Tuhan atau tidak hanya bagi orang yang belum percaya. Enggak, semua kena hujan. Kalau Tuhan nyatakan matahari, maka matahari itu mau orang percaya, mau tidak percaya, semuanya kena. Demikian juga waktu ada virus, ada pandemi, enggak ada, semua juga ngalami. Nah, bagaimana saya dan engkau gereja Tuhan menyikapinya? Apakah betul, waduh ini kita hancur, ini kita enggak ada harapan, atau kita tetap pegang pengharapan kita di dalam Tuhan? Puji Tuhan. Mari sama-sama kita membaca dari Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20, perikop pengakuan Petrus. Ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, Simon yang menjawab ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Saya berhenti sebentar di sini ya jemaat Tuhan sebelum kita lanjut. Jadi Tuhan katakan di ayat yang ke-13, kata orang, menurut orang, siapakah anak manusia itu? Menurut orang itu siapa? Aku. Siapa anak manusia itu? Terus ada yang bilang, oh ini, ada yang bilang Yohanes, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yeremia, kan gitu, atau salah satu nabi. Terus menurut kamu siapa? Terus Simon Petrus yang menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Simon tahu siapa Yesus yang berbicara kepadanya. Sekalipun Yesus sama-sama makan, sama-sama tidur, sama-sama jalan, ngobrol dengan dia, tapi dengan iman Simon Petrus katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini penting sekali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bagaimana saya dan engkau, bagaimana kita gereja Tuhan mengenal siapa Yesus itu. Apakah ada orang yang katakan, oh enggak, Yesus itu tidak lebih dari nabi. Ada yang katakan, oh Yesus itu begini. Tetapi menurut kamu siapakah aku ini? Menurut gerejanya. Menurut kalau misalnya saya tanya, Bapak Ibu, menurut kalian saya ini siapa? Si Roy Sartini, siapa ini? Oh, abang itu pegawai di PNS di Bapeda Kota Palangkaraya. Oh, jadi kalau PNS itu mungkin bisa bantu kita lah ya, kasih informasi, tolong dibuatkan jalan di sini atau nanti ada sumbangan ke sini apa semua mungkin. Oh, itu kapasitasnya kalau orang yang di Bapeda misalnya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya menurut kamu siapakah aku ini? Terus Petrus bilang, kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya dia tahu ini orang di depannya ini, Mesias ini bisa ngapain, bisa lakukan apa saja terhadap hidupnya. Itu penting sekali Bapak Ibu. Waktu kita datang berdoa kepada Bapa Surgawi, Bapa, kita panggil Bapa, ya Allah Bapa kami, kan gitu. Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita kenal dekat dengan siapa kita berdoa, kita tahu apa yang dia bisa perbuat untuk hidup kita. Sehingga Simon Petrus dia kenal Tuhan Yesus. Lalu ini yang dampaknya ya, sehingga ini. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Bukan pendeta, waktu itu belum ada pendeta ya. Bukan nabi-nabi, bukan siapa-siapa yang beritahu kepadamu tentang siapa aku, tetapi melainkan Bapakku yang di sorga.
Yang mana Tuhan, saya dan engkau perlu dengar firman Tuhan, perlu dengar suara Roh Kudus tentang siapa Allah yang kita sembah, apa yang Dia lakukan, apa yang sanggup Dia lakukan. Sehingga mau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu, oh ada Allah Immanuel. Dia yang berpihak, Dia yang ada bersama-sama dengan kita. Dia yang berkata, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, begitu pentingnya kita di dalam persekutuan, dalam pengenalan Tuhan. Bagaimana hal itu kita peroleh? Datang berdoa, baca firman-Nya. Ya, beda baca firman dengan baca yang lain ya. Ya, perlu baca buku kuliah, materi buku pelajaran, koran mungkin atau apa untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan. Tapi saat kita baca firman, itu kita dengar perkataan-perkataan Tuhan. Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, gitu ya. Karena tadi Simon bilang, saya kenal engkau. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengenalan Simon Petrus akan Tuhan Yesus sampai Tuhan katakan begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa Simon Petrus kenal siapa dia. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Terus Tuhan bilang, ya karena Simon Petrus. Kalau Simon Petrus nggak kenal siapa Yesus, oh itu Nabi, itu Yeremia, itu Tuhan nggak akan katakan perkara ini. Tetapi karena Bapa menyatakan siapa Yesus kepada Simon Petrus menjadi kuat, menjadi teguh. 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari bersekutu dengan Tuhan, Bapa, Tuhan Yesus Kristus di dalam Roh Kudus, tiap-tiap saat, supaya kita tidak digoyahkan oleh apapun yang ada di dunia ini. Saat kita kenal siapa Juru Selamat kita, Tuhan katakan, engkau tidak akan digoyahkan. Alam maut tidak akan menguasaimu. Alam maut tidak dapat menguasaimu. Karena engkau kenal siapa saya. Kita nggak sekedar berdoa, tapi betul ya satu bagian ya hari-hari ini saya diteguhkan kan perkara ini. Kita umat Tuhan, jemaat Tuhan, kita ini imamat yang rajani, imam-imam. Mau suka nggak suka waktu engkau dipanggil menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, diselamatkan, engkau lahir baru, bukan karena engkau anggota gereja, tapi engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Terus kita diangkat oleh Tuhan, dijadikan imam-imamnya, imam-imam rajani. Apa tugas-tugasnya imam? Ya imam itu tugasnya kalau ada jemaat yang menghantarkan persembahan, kemudian dia yang bawa kepada Tuhan. Kebalikan dengan Nabi, kalau Nabi dia dengar suara Tuhan terus dia sampaikan kepada umat, kepada jemaat. Kalau imam, dia mengantara antara ini yang banyak dosa, ini semua dia bawa kepada Tuhan. Kita di dalam Tuhan Yesus Kristus ditetapkan Tuhan menjadi imam-imam. Artinya kita yang harus mengantara, bersyafaat, berdoa, mewakili orang-orang yang di zaman kita, di angkatan kita, keluarga. Tuhan sudah tetapkan status kita seperti itu, mari kerjakan itu. Ya. Kalau hari-hari ini dunia, sekaligus bangsa Indonesia sedang mengalami kesesakan karena pandemi, terus mau nunggu siapa lagi yang berseru di hadapan Tuhan? Tuhan mau dengar suara imam-imamnya. Imam-imam, mana ini imam-imamku yang berdoa? Hari ini saudaraku, jangan bilang, waduh Tuhan saya orangnya begini. Imam-imam Tuhan, mari berdoa. Ya karena itu gereja Tuhan, apapun yang terjadi dalam keluargamu, dalam pekerjaan, usaha, studi, lingkungan, juga di negara, bangsa kita, angkatan kita, generasi kita. Jangan kita bilang, waduh kok keadaannya hancur begini. Enggak, kita imam. Mari berdoa, berseru kepada Tuhan. Amin. Itu panggilan, itu ketetapan Tuhan. Kamu imam-imam, imamat yang rajani, yang memerintah, yang berkuasa. Engkau enggak akan pernah mengerti ayat itu kalau engkau enggak kerjakan. Karena itu mari berdoa dengan penuh kuasa. Kalau engkau sudah mulai, saya mau berdoa Tuhan, saya mau berdoa. Terus gimana caranya saya berdoa Tuhan? Saya mau berdoa pandemi terus, saya mau berdoa apa Tuhan? Kalau dia seperti itu, saya mau tirukah doanya apa pendeta itu kah? Datang roh Tuhan yang pimpin saya dan engkau. Ini doakan perkara ini, doakan perkara ini.
Jadi ya tadi di Matius pasal yang ke-16, karena Simon mengenal Yesus Mesias anak Allah yang hidup, Tuhan katakan, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut, alam kematian. Kalau di bahasa Inggris saya bilang the gates of hell shall not prevail against it. Gerbang neraka tidak dapat bertahan against it, tidak dapat bertahan ya. Yang bertahan gerbang neraka, alam maut, bukan gereja yang bertahan. Waduh, banyak bencana, banyak kesesakan, kita bertahan, nggak ada. Yang bertahan itu pintu gerbang neraka. Artinya apa? Gereja yang harus bertindak. The gates of hell shall, gitu ya. The gates of hell shall not prevail against it. Sorry kalau salah, gitu ya. Agak sedikit berbeda dengan terjemahan bahasa Indonesia, tetapi makna yang di King James Version itu disebutkan oleh orang-orang yang menerjemahkan Alkitab lebih dekat ke naskah aslinya. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya, tidak bisa overcome, tidak bisa menguasai. Gereja Tuhan yang akan menguasai alam maut. Tapi saat gereja Tuhan bertindak, the gates of hell shall not prevail against it. Tidak dapat bertahan. Jadi yang posisi bertahan itu gerbang neraka, alam maut. Kalau satu bertahan artinya ini yang bergerak. Jangan gereja yang bertahan, Tuhan lindungi kami, Tuhan jagai kami. Enggak, bukan itu panggilan kita. Kita yang maju. Dulu Ibu Suzette Hetting ya, pendoa, kalau nggak salah beliau yang ngajarkan, atau Ibu Cindy Jacob, dia bilang, lihat senjata Allah ya, yang di Roma 6 yang diberikan kepada kita. Ketopong keselamatan, pedang roh, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut untuk rela memberitakan Injil, perisai iman. Dari 6 peralatan itu semua untuk bertahan. Baju sirah, ketopong keselamatan, baju sirah, ikat pinggang kebenaran, apalagi itu perisai iman gitu ya, kasut untuk rela memberitakan Injil supaya nggak sakit kaki gitu ya. Semua 5 itu untuk bertahan. Satu saja, pedang roh, bukan panah, pedang roh. Kalau tentara dikasih senjata seperti itu, kalau dikasih panah kan dia bisa mana. Tapi kalau dia dikasih senjata pedang, artinya tentara itu dia harus bergerak, dia harus maju. Gereja Tuhan tidak ada istilahnya kita tunggu serangan datang, nggak ada, nggak ada. Gereja yang ditetapkan untuk maju, sehingga dalam kondisi apapun, jemaat Tuhan, saya percaya firman Tuhan katakan kita terus maju, bukan hanya maju, tapi kalau minggu lalu kita lihat step up, kita terus mengalami kebangunan-kebangunan. Amin. Itu firman Tuhan. Kalau ada yang berkata selain itu, bahwa enggak, kita waktunya untuk mengalah sebentar, Bapak Ibu, Roh Kudus tidak pernah seperti itu. Dia roh yang dinamis, dia selalu pimpin jemaatnya. Dia pakai segala keadaan untuk membuat jemaatnya belajar dan jemaatnya bertumbuh. Amin, puji Tuhan. Hari ini saya dan engkau diizinkan Tuhan dunia mengalami pandemi di waktu-waktu ke depan, tetapi ya di saat ini kita belajar pegang ayat firman Tuhan ini, gitu ya, pegang ayat firman Tuhan. Tadi saya katakan kalau engkau enggak latih semua karunia, semua peralatan yang diberikan kepadamu, kau nggak bisa tahu, oh saya ini imamat yang rajani ya, oh ini pedang roh ya, nggak bisa. Sampai kau masuk terlibat dalam peperangan-peperangan itu, sampai engkau terlibat menggunakan semua karunia-karunia itu. Saat ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, masing-masing punya pengalaman gitu ya, masing-masing. Sebutlah misalnya kalau saya mau berdoa gitu ya, kita mungkin mau pede, mau apa gitu ya, mau pede, mau pimpin doa misalnya, mau berdoa, sudah hati bersiap-siap seperti itu, sudah mau posisi berdoa, terus ada saja serangan di pikiran. Oh lihat ini begini, ini kondisinya kayak gini, lihat itu saudaramu begitu, lihat keluarga begini. Aduh, kadang-kadang yang bikin capek. Yang bikin capek di kita di pelayanan itu peperangan-peperangan rohani yang seperti itu. Tapi Tuhan izinkan supaya apa? Supaya kita suatu saat belajar. Nggak usah.
nggak usah diurusi yang pikiran yang seperti itu. Itu Tuhan tidak suruh saya memikirkan perkara itu. Sekarang saya mau fokus. Nah, tapi kalau saya nggak datang berdoa, maka saya nggak akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Saya nggak akan mengalami. Atau mungkin engkau mau nolong seseorang, Tuhan menggerakkan engkau, saya mau nolong saudara saya ini. Terus engkau mau nolong seseorang, saudaramu, terus orangnya itu kok cuek banget, enggak terima kasih ya. Kita memang enggak tuntut harus diucapkan terima kasih, tapi kita sudah nolong. Nah, coba kalau kamu enggak nolong, kamu enggak akan mengalami pergumulan yang seperti itu. Tapi waktu kamu nolong terus kamu ngalami, oh ya Tuhan, saya mau murni hati, saya mau tetap tolong dia, bukan karena apa-apa, bukan karena saya nanti dihargai balik atau apa. Terus bertumbuh, saudaraku. Atau peperangan rohani atau apapun, ya selama engkau tidak menggunakannya, maka engkau enggak akan melihat semua karunia-karunia itu. Jemaat Tuhan, jadi tidak ada satupun yang dapat menghalang-halangi ke gereja Tuhan untuk terus bertumbuh. Satu ayat dari 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 12 saya bacakan. 1 Korintus 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha menggunakannya untuk membangun jemaat. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, semua karunia-karunia yang ada pada kita bukan untuk kita menyelamatkan diri sendiri. Juru selamat kita sudah ada, tetapi semua itu perlu kita pakai untuk membangun jemaat. Satu ayat lagi saya sharing, Roma pasal yang ke-12 ayat 5. Demikian juga kita, Roma pasal 12 ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ya, suatu kali nanti kita akan belajar hal ini jadi lebih dalam, tetapi intinya seperti ini ya jemaat Tuhan. Kita ini Tuhan katakan ibaratnya seperti tubuh. Dalam Kristus kita ini ada jempol, mungkin ada tangan, ada yang di kaki, macam-macam. Tetapi kita adalah satu dan kita saling bergantung satu dengan yang lain. Nah, semuanya harus bekerja bersama-sama untuk apa? Untuk satu panggilan, untuk satu tujuan. Siapa yang memimpin ya kepala, Tuhan Yesus Kristus. Jadi semua pasti ada tujuan. Apa yang saya lakukan, bagaimana pelayanan saya, karunia-karunia saya, mungkin berbeda dan kemungkinan besar berbeda dengan engkau, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Tetapi saya, engkau, masing-masing kita harus lakukan bagian kita. Dengan serius, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Waktu kita sudah kerjakan, maka fungsi tubuh ini akan bekerja mengikuti apa untuk mencapai apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala. Amin, puji Tuhan. Ya, demikian hal jemaat Tuhan, firman Tuhan dalam pagi minggu ini mengawali awal bulan Agustus ya. Saya mau bilang bulan karena ingat tahun kemerdekaan, bulan Agustus, 11 Agustus gitu. Dulu pahlawan-pahlawan kita, untung pahlawan-pahlawan pejuang-pejuang kita dulu tidak kenal menyerah ya. Kalau mereka menyerah, waduh lain sejarahnya bangsa Indonesia. Apalagi gereja Tuhan. Ya, jangan karena pergumulan sedikit saja kita jadi ini ya. Hari-hari ini kita juga berdoa untuk mengerjakan pemuritan juga di pelayanan mahasiswa sebentar di bulan Agustus ya. Mulai mahasiswa-mahasiswa baru berdatangan. Bayangan apa yang kita mau siapkan mereka untuk menjadi seperti apa? Mahasiswa-mahasiswa ini ya di pelajar ada, di profesi karyawan keluarga semua ada, anak-anak ada. Tapi bicara tentang pelayanan mahasiswa, kita mau melayani, memuridkan mereka supaya mereka jadi apa? Supaya mereka menjadi prajurit Kristus yang tidak cengeng gitu ya, tidak mudah menyerah, yang memberi hatinya, hidupnya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Oh, itu luar biasa, hanya pertolongan Tuhan yang sanggup. Oleh karena itu, mari saya dan engkau juga siapkan hidup kita menjadi teladan untuk kita dipakai Tuhan juga untuk meneguhkan, mementoring orang-orang lain. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelumnya mari sama-sama kita mau berdoa untuk mempersiapkan hati kita.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kami ya Tuhan. Bahwa tidak sesaat pun Tuhan Engkau biarkan gereja-Mu berjalan sendiri Tuhan. Bahwa tidak sesaat pun Tuhan Engkau merencanakan untuk gereja-Mu mengalami kemunduran. Tetapi ya Tuhan, Engkau Roh Kudus, Engkau Roh yang dahsyat, Engkau yang merancangkan untuk setiap saat kami mengalami pertumbuhan-pertumbuhan di dalam-Mu. Itu yang Tuhan tetapkan bagi kami. Tuhan, dijauhkanlah dari kami, Tuhan memiliki hati yang memilih perkara yang salah seperti yang dipilih oleh Esau Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan daripada setiap kami Tuhan, kami mau memilih bagian yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi semua kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Pada saat ini Tuhan kami mau melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kami untuk kami mengerjakan perjamuan kudus. Mari Tuhan yang pimpin gereja-Mu, pimpin hamba yang melayani perjamuan kudus, semua kami yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan, lawat kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelumnya kita mau membaca dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29, perikop penetapan perjamuan malam. Ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Puji Tuhan. Satu perintah ini yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah perintah bilang, ayo rayakan Natal gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Tidak. Tuhan perintahkan satu ini, lakukan ini perjamuan kudus untuk mengingat akan aku. Oleh karena itu kita gereja Tuhan bukan karena sekedar apa ya peraturan gereja atau apa, enggak, ini Tuhan yang perintahkan untuk kita lakukan perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita, mari siapkan juga setiap roti dan anggur. Tuhan katakan, ini yang terakhir saya makan bersama-sama dengan kamu, ayat 29 tadi ya. Setelah itu saya enggak akan ikut lagi di dunia ini, sampai pada waktunya nanti, pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Suatu saat nanti Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan memimpin perjamuan kudus. Luar biasa ya, kita menanti-nantikan perkara itu. Hari-hari ini izinkan para pendeta, para pelayan, untuk memimpin kita di dalam perjamuan kudus, para hamba-hambanya. Jika mungkin engkau lakukan juga di rumah, Bapak Ibu, untuk keluargamu silahkan engkau pimpin. Saat-saat engkau lakukan, mari ngajak istri, ngajak anak-anak gitu ya, mau perjamuan kudus, silahkan kepala rumah tangga pimpin. Kita lakukan perjamuan kudus seperti itu. Mungkin ada yang bilang, enggak, hanya boleh pendeta saja, hanya boleh ini. Ya kita enggak persoalankan perkara itu, ya jemaat Tuhan, yang pasti suatu saat Tuhan bilang, aku yang akan pimpin perjamuan kudus lagi. Luar biasa ya, kita rindu untuk kita bisa hadir bersama-sama. Tetapi yang lebih penting, Tuhan bilang, lakukan ini untuk mengingat aku. Dia lakukan, menerima semua yang dia disalibkan. Inilah tubuhku, makan ini. Inilah darahku, minum ini. Menjadi peringatan akan aku.
Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita angkat roti. Mudah-mudahan semua bisa ambil bagian ya. Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk ketaatan-Mu kepada Bapa Surgawi Tuhan. Sehingga Engkau memberikan diri-Mu Tuhan disalibkan Tuhan. Kami tidak memahami sepenuhnya Tuhan tentang penderitaan yang Engkau alami di kayu salib. Saat Engkau berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tetapi satu hal yang kami mau kerjakan saat ini Tuhan, kami mau beriman, kami mau melakukan perintah-Mu itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang akan menambah-nambahkan pengertian dan hikmat bagi kami Tuhan. Semakin tertanam dalam firman-Mu, firman-Mu tinggal dalam kami, dan kami tinggal dalam firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang berkati roti dan anggur ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat roti ini dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur. Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami gereja-Mu, kami sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Dan kami mau percaya ya Tuhan. Kami percaya bahwa sungguh setiap orang Tuhan yang melangkah dengan iman melakukan setiap yang Engkau perintahkan Tuhan. Kami akan menerima Tuhan sepenuh-penuhnya, segenap-genapnya apa yang menjadi bagian kami Tuhan, pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib kami sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib kami semua sudah sembuh. Kami terima semua kesembuhan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atas tubuh kami, atas jiwa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kemenangan-kemenangan, terobosan-terobosan kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pikiran-pikiran yang palsu, yang salah, semua bayang-bayangan yang salah, semua sudah dihapuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan semua ketetapan-ketetapan Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kami untuk kami kerjakan, semua terbuka, kami pahami, kami tangkap semua itu Tuhan. Tuhan torehkan dalam hati kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang kuat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh melakukan perjamuan kudus pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan silakan duduk. Kita akan lanjutkan mendengarkan beberapa pengumuman ya. Nanti di akhir ibadah kita pada siang hari ini ya karena kita jarang ngobrol, bukan mau ngobrolnya ya. Karena pandemi ini apalagi ke depan ini bisa lebih panjang lagi, bukan lebih panjang, ada masanya lagi masih belum bisa leluasa di Kota Palangkaraya. Nanti di akhir ini kita jangan langsung pulang dulu, maksudnya jangan langsung leave grup gitu ya, biar kita bisa saling sharing satu dengan yang lain. Nanti akan dibuatkan grup-grup breakout room gitu ya, nanti mungkin satu breakout room ada dua akun Zoom, 2 atau 3 begitu ya. Nanti silakan Bapak Ibu yang pengurus ya siapapun gitu ya saling melayani.
paling tidak tanyakan dua perkara ini sebelum saling mendoakan satu dengan yang lain. Tanyakan apa kabar sukacita, gitu. Harap saling bertanya satu dengan yang lain. Apa kabar sukacita? Kemudian tanyakan apa pergumulan. Ya, apa pergumulan? Silakan sharing. Tidak ada batas waktu, kita akan ibadah. Kita akan tutup nanti dalam doa berkat. Kemudian kita akan masuk ke grup masing-masing. Mau silahkan berakhir jam 11. Mau selesai sharing jam 12, mau selesai jam 4. Enggak ada, masing-masing di grup. Setelah dari grup, ini tidak usah join di ruang utama ini ya. Nanti silahkan, karena ruang utama ini nanti ada penghuninya juga, ada grup yang lain juga ya. Gitu ya. Itu ya, nanti silakan saling sharing dan terutama saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita mau dengarkan beberapa pengumuman dulu, silahkan. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita terus bersuka cita jika di antara kita ada yang baru pertama kali hadir. Maaf kalau saya terlewat, tapi sepertinya saya kenal semua ya yang hadir. Nama-namanya, paling tidak akunnya saya kenal semua. Kita berdoa, satu saat nanti akan ada orang-orang yang baru yang kita layani, boleh bergabung. Mungkin yang hadir di tengah-tengah kita juga mungkin ya di rumah, mungkin ada sahabat, teman atau keluarga. Ya selamat selamat datang. Selamat datang di dalam ibadah bersama jemaat Tuhan GKD Palangkaraya gitu ya. Ada Bapak Ibu mungkin yang bergabung di entah di mungkin keluarga Paroni atau di keluarga yang lain atau mungkin di kelompok-kelompok di mahasiswa. Selamat datang Bapak Ibu, senang sekali untuk kehadiran saudara-saudariku bersama-sama beribadah. Diundang untuk minggu depan kita ibadah Zoom juga, linknya disediakan. Puji Tuhan. Next. Juga Bapak Ibu, saudara-saudari yang akan memberikan persembahan syukur, persepuluhan, persembahan khusus janji iman, ini silahkan disampaikan ke Ibu Bendahara, Ibu Watnida, atau juga bisa ditransfer di nomor rekening BCA ya, yang tertera di layar, ataupun bisa mungkin kalau nggak sempat dititip ke siapa gitu, ke pengurus, bisa disampaikan. Puji Tuhan. Ini jadwal pelayanan kita hari Minggu tadi ya, setiap jam 7:30 pagi ada ibadah sekolah minggu. Kemudian jam 9 ibadah umum, kemudian pelajar setiap hari Senin ini masih online terus jam 5 sore, mahasiswa hari Sabtu jam 5, komsel profesi karyawan jam 6:30 hari Rabu online, komsel keluarga ini hari Sabtu jam 7 malam, persekutuan doa kita semua diundang hari Jumat jam 6:30 malam gitu ya. Kemudian menara doa ada setiap pagi, ya mungkin tergantung siapa yang hadir di situ ya. Kalau ada silakan. Mungkin kalau dia hadir sendiri, mungkin udah saya doa sendiri saja gitu ya. Tapi mari kita mau sama-sama terus berdoa tiap saat. Mau gabung di menara doa, mari silahkan. Ya saling mendukung satu dengan yang lain. Ya kita masih terus harus saling mengingatkan Bapak Ibu, untuk kita tetap melaksanakan dengan disiplin protokol kesehatan. Mungkin kita sudah makin terbiasa ya untuk pakai masker atau apa. Ya, pakai masker 1 sudah terbiasa, sekarang sudah dihimbau pakai masker lapis 2 lagi begitu ya. Jadi ayo mari ya, kalau saya sudah membiasakan diri pakai masker lapis 2 kalau keluar rumah gitu ya. Masker bedah, kemudian masker kain. Masker bedah ini yang sekali pakai, masker kain masih bisa dicuci begitu ya. Memang sudah disarankan, sudah pakai masker 2 sekarang. Kalau di kantor pun atau mungkin di tempat kerja, ya kalau ya sebisanya jangan lepas masker lah gitu ya. Sehingga ya saat-saat kita lepas masker kan mungkin pada saat makan ya hati-hati di situ ya, karena itu peluang-peluangnya ya. Kita sudah pakai protokol kesehatan, tapi ada saat-saatnya kita lalai. Nah, ya kita upayakan ya kita bisa disiplin. Mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, mari ya. Ini bukan pelajaran anak TK gitu ya, tapi memang karena untuk keselamatan gitu ya. Terus kita mau juga menjauhi kerumunan,
terus jaga jarak, kemudian mobilitas, membatasi mobilitas kita. Ya kita masih diminta untuk membatasi. Kalau memang tidak perlu, ya tinggal di rumah saja, gitu ya. Kalau memang tidak perlu, tidak harus keluar. Apalagi mau keluar kota ya, kalau memang bisa tidak dilaksanakan pada saat-saat ini, ya boleh dilaksanakan di waktu yang lain. Terus Bapak Ibu mungkin saya pengumumannya, mungkin surat edarannya mungkin belum resmi keluar, tetapi ada informasi bahwa kemungkinan PPKM Mikro ini akan dilanjutkan khusus untuk Kota Palangkaraya di Provinsi Kalimantan Tengah. Ini permintaan Pak Gubernur gitu ya. Tetapi mungkin edarannya mungkin belum. Saya sendiri belum lihat edarannya. Tetapi ya seperti tadi saya sampaikan, kondisi ini penularan virusnya masih belum teratasi dengan baik, sehingga kemungkinan pemerintah akan melanjutkan PPKM Mikro yang tadinya level 4, memang ini jadi level 3, sepertinya turun gitu ya. Cuman ada kata-kata diperketatnya ini ya. Nah ini yang ya intinya masih akan dilanjutkan mulai tanggal 3, 14 hari ke depan. 3 tambah 14, ya 16, sampai 16 Agustus ya mungkin ya. Gitu ya. Kita berdoa, kita juga mau disiplin supaya selesai 16 Agustus ya tidak perlu lagi diperpanjang lagi PPKM ini ya. Tapi ini pun juga masih, saya sendiri belum lihat surat edarannya gitu ya. Ya mari ambil bagian dalam perkara ini. Ya, silakan. Terus berdoa untuk penjangkauan mahasiswa baru. Ya, semua kita memiliki hati yang berkobar-kobar untuk melayani para anak-anak muda ini ya yang datang di Kota Palangkaraya ribuan. Mari siapkan bejana kita untuk dipakai Tuhan untuk melayani orang-orang. Kemudian juga berdoa untuk perintisan di Kasongan ya. Kalau PPKM terus nanti jadi enggak progres ya. Kita berdoa untuk perkara ini supaya apa yang sudah ditaruhkan Tuhan secara khusus bagi tim yang fokus di pelayanan Kasongan, keluarga Pak Adi, keluarga Pak Beri, keluarga Pak Robert, ya menangkap isi hati Tuhan, kemudian bisa bergerak ya pada waktu yang ditetapkan Tuhan. Kita dukung doa, kita juga semua ambil bagian. Berdoa untuk pelayanan di Bukit Lumut dalam beberapa minggu ini ke belakang. Ya karena PPKM sehingga kita juga belum berkesempatan hadir secara langsung di sana ya, secara khusus keluarga Bapak Ricci. Kalau misalnya ke depan diperpanjang lagi, ya mari berdoa untuk jemaat di sana, terus bersuka cita, terus bertumbuh. Kita percaya ada roh Tuhan yang memimpin mereka ya. Ada keluarga Bapak Bucu, ada keluarga Bapak Vero, ada Mama Heru gitu ya, dan ada keluarga-keluarga yang lain. Kita dukung doa terus untuk program nasional vaksinasi. Ya ini luar biasa antusias ya, sekarang masyarakat sudah antusias ngejar vaksin gitu ya. Cuman ya ada bukan kendala ya kondisinya seperti itu ya. Ketersediaan vaksin kadang-kadang terbatas ya, mungkin distribusinya seperti apa, atau mungkin ada hal-hal lain yang perlu dikerjakan oleh pemerintah sehingga ada seperti itu terbatas. Kita berdoa masyarakat tetap antusias, karena juga masih ada yang masih enggak, saya enggak mau divaksin karena buktinya lihat si ini, lihat si itu kan. Padahal dia mungkin kondisinya baik-baik saja. Kemudian untuk distribusi bansos, ya kita berdoa semuanya bisa berjalan dengan baik sampai di tujuan. Kemudian pemuritan, ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, pemuritan bukan hanya sekedar belajar 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 Alkitab, membahas diskusi sharing, enggak. Bicara pemuritan itu bicara bagaimana kita menundukkan diri kepada orang pembimbing rohani yang ditaruhkan Tuhan. Sehingga mungkin agak jarang sekarang ya kalau misalnya, Kak ini saya di kampus itu ada yang cakep, ada yang ganteng kayak gitu, ada yang cantik kayak gitu kan ya. Saya suka jalan-jalan sini. Di dalam pemuritan karena kita tahu pertumbuhan kita ini, kita mau minta diawasi oleh pembimbing rohani, maka perkara-perkara yang seperti itu pun, atau misalnya Kak atau Bang, saya sudah tamat, saya mau kerja di sini, tolong dukung doa. Nah, pemuritan bicara tentang submission, saudara-saudaraku, ya, bicara tentang submission, bagaimana kita mau mendudukkan diri, kita minta nasihat, arahan, bagaimana untuk masuk dalam perkara teman hidup, bagaimana untuk masuk dalam pekerjaan atau apa, tolong dukung doa atau apa.
Terus kalau pembimbing sudah ngomong seperti ini, ya saya doakan kamu, ini nasihat saya. Ya nasihatnya diikutilah, gitu ya. Jangan, ya pemuritan hilang kalau tidak ada lagi hati yang tunduk seperti itu. Mungkin hanya sekedar, oh ini anak PA-nya ini anak PA-nya. Sudah ada, bisa dibuat rantainya yang indah gitu ya, mau pakai program Excel, pakai Word kah, cantik. Tapi adakah submission, adakah hati yang menundukkan diri di mata rantai yang seperti itu? Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari mungkin pembimbingmu orangnya enggak yang kayak seperti apa gitu ya, biasa-biasa aja, tetapi itu yang ditetapkan Tuhan, otoritas rohani pada pembimbingmu, mari dengarkan dia, mari taati gitu ya. Sampai saatnya nanti engkau juga dipercayakan Tuhan untuk melayani, membimbing orang-orang. Ya, ini esensi pemuritan yang harus diingatkan bagi kita semua saat-saat ini, sebagaimana dulu Tuhan Yesus Kristus memuridkan murid-muridnya, semua dalam penundukan diri. Puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu penyampaian dari saya. Adakah yang disampaikan, ditambahkan? Pak Obed, ada yang mau ditambahkan kah? Silahkan. Oh cukup. Ya, puji Tuhan. Kita akan berdoa mengakhiri ibadah. Sebentar. Nggak ada suaranya. Lagi memberikan arahan ke operatornya. Mohon maaf. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu
di sepanjang hidupku. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua berkat-berkat-Mu Tuhan yang Kau curahkan saat kami bersekutu dalam firman-Mu, saat kami bersekutu Tuhan di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami tinggal dalam hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau terima Tuhan semua Tuhan persembahan, semua pujian Tuhan, semua tarian, semua sorak sukacita kami Tuhan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak, kepada siang hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk mendukung Tuhan pelayanan dari kekasongan ya Bapak, perintisan ya Tuhan. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau juga mempercayakan dan memanggil kami jemaat Tuhan di Palangkaraya ini Tuhan untuk ambil bagian masuk ke dalam di pelayanan di Katingan ya Bapak. Terima kasih Bapak secara khusus untuk saudara-saudari kami, keluarga-keluarga yang mendapatkan isi hati Tuhan. Untuk keluarga Pak Adi Tuhan, keluarga Pak Beri, keluarga Pak Robert juga di antara kami Tuhan yang Tuhan berbicara secara khusus untuk kami boleh ambil bagian, terlibat Tuhan, merintis Tuhan, penanaman jemaat lokal di sana ya Tuhan. Tuhan yang teguhkan panggilan-Mu dan kami percaya Tuhan sendiri yang akan memberikan kami petunjuk langkah-langkah untuk kami kerjakan dalam waktu-waktu ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga dan kami percaya Tuhan yang sudah buka jalan, Tuhan yang sudah persiapkan Tuhan segala perkara, baik perkara rohani juga perkara jasmani Tuhan di sana. Terima kasih Bapa, kami terima semuanya dengan penuh sukacita. Kami berdoa juga mendukung Tuhan untuk jemaat Tuhan di Dusun Bukit Lumut ya Bapa di sorga. Ya Tuhan, kami percaya sekalipun dalam beberapa saat kami terbatas Tuhan untuk bertemu dengan mereka secara langsung. Tapi kami sungguh percaya Tuhan, Engkau yang mengerjakan pertumbuhan rohani Tuhan bagi jemaat Tuhan di sana. Kami berdoa berkat Tuhan itu yang melimpah-limpah dalam kehidupan mereka, terlebih berkat-berkat rohani pengenalan Tuhan. Kami berdoa perlindungan daripada Tuhan itu yang sungguh melindungi anak-anak Tuhan di sana ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan pakai setiap kehidupan mereka Tuhan untuk menjadi saksi, menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Kami berdoa untuk anak-anak muda di sana ya Tuhan, mereka mengalami hati Tuhan, mereka mengalami lawatan Tuhan, bawa mereka untuk mencintai firman-Mu ya Tuhan, untuk menemukan Engkau Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Kami mematahkan semua perkara-perkara yang mau melemahkan hati mereka dalam bentuk apapun. Kami mau cabut semuanya itu, semua berita bohong kami cabut semuanya, patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mereka dengarkan bahwa sungguh Engkau yang memilih mereka Tuhan, bahwa mereka adalah biji mata-Mu ya Bapa di surga, mereka berharga dan mulia ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk persiapan untuk penjangkauan mahasiswa baru ya Tuhan. Mari Tuhan yang bawa setiap hati kami Tuhan untuk berkobar-kobar Tuhan, untuk menjangkau, untuk memenangkan, untuk merebut Tuhan tawanan-tawanan dari kesia-siaan Tuhan, untuk merebut mereka dari kehidupan yang sia-sia Tuhan. Secara khusus Tuhan untuk pelayanan mahasiswa, mari Roh Tuhan yang membakar setiap adik-adik kami Tuhan yang saat-saat ini Tuhan ada di kampus-kampus Tuhan. Tuhan yang berbicara pakai hidup mereka ya Tuhan. Teguhkan mereka dengan firman-Mu ya Tuhan, untuk mereka melangkah Tuhan dan memenangkan Tuhan rekan-rekannya Tuhan, secara khusus untuk anak mahasiswa yang baru Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar terbuka setiap kampus-kampus Tuhan, terbuka pintu-pintu gerbang rohani atas setiap kampus-kampus Tuhan, juga di barak-barak, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga mendukung Tuhan untuk pemerintah kami di pusat ya Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang melaksanakan vaksinasi. Bapak, apa yang sedang diteliti, apa yang sedang dikembangkan, juga program-program yang sedang dilaksanakan hari-hari ini, Bapak kami berdoa semuanya boleh berlangsung dengan sebaik-baiknya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga mendukung untuk penyaluran bantuan sosial, supaya apa yang sudah disediakan oleh pemerintah, baik melalui tunai maupun bantuan-bantuan sembako ya Tuhan, semuanya sampai tepat sasaran ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mematahkan, memutuskan semua yang mau merampok, semua tangan-tangan pencuri yang mau mengambil untuk kepentingan sendiri, untuk niat apapun kami mau batalkan semua niat mereka, gagalkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aparat yang menyalurkan bantuan itu dari pusat sampai ke daerah, sampai ke sasaran ya Tuhan, Tuhan yang tolong mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pemuritan di dalam rumah-Mu ya Bapa. Mari Tuhan yang bangunan yang rapi tersusun Tuhan, supaya sungguh dalam rumah-Mu Tuhan kami
boleh Tuhan saling melengkapi satu dengan yang lain. Ada pendudukan diri, kasih mesra satu dengan yang lain. Kami boleh saling menjaga satu dengan yang lain Tuhan. Bimbing kami untuk kami dengan setia mengerjakan pemuritan ini Tuhan. Menjadi berkat bagi generasi, bagi angkatan kami, juga untuk angkatan-angkatan berikutnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat. Kita bangkit berdiri, kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat tangan-tangan kita. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima semua berkat-berkat rohani di surga ya Tuhan. Dan saat Tuhan mengutus kami untuk menjadi saksi-Mu di dunia pada hari-hari ini, kami percaya Tuhan sendiri yang akan mencukupkan, memperlengkapi kami Tuhan, semua yang kami perlukan. Oleh karena itu dengan sukacita, dengan iman, kami mau melangkah meraih, menerima semua bagian berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami terima semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita, Jehovah Jireh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memenuhi setiap lumbung-lumbungmu dalam keluarga rumah tanggamu, melalui usahamu, melalui pekerjaanmu, melalui pelayananmu, melalui studimu, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan juga yang pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa di surga bagi banyak orang ya Tuhan. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini ibadah bagi Tuhan, Engkau yang layak, terima segala hormat dan pujian. Terima kasih Roh Kudus yang sudah pimpin kami dari awal sampai pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Seperti tadi yang saya sampaikan, kita akan masuk ke grup ya. Nanti silakan sharing, tanyakan apa kabar sukacitanya, apa pergumulannya, dan kemudian saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, silahkan. Nanti selesai di grup, silahkan selesai saja ya. Tidak usah kembali ke grup ini lagi. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan Andre. Open room. Ya, sudahkah? 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 Silahkan di join ya. Berarti kita satu grup ya. Silakan. Eli silakan gabung ke diterima join. Ira, adakah? Silahkan join di grupnya. Ira, gabung ke grup. Eli bisa join itu yang ada di layar, diklik join.
Sama Ira juga. Halo? Iya. Mereka di email. Oh, ada Bang